Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfiata Elis Rehane, biasanya dipanggil Elis. Aku dari Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Nah, aku berkesempatan lagi buat bawain review buku. Kali ini aku akan bahas buku Di Tanah Lada, karya Ziggy Zezia Zavinia Zabriskie, atau kita lebih sering kenal dengan Ziggy Z. Buku ini bercerita tentang dua anak kecil bernama Ava dan P, ya P cuma huruf P aja, karena dia nggak punya nama. Nah, Ava ini anak berusia 6 tahun yang sangat suka membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan P adalah seorang pengamen kecil yang hidupnya tuh agak terlantar mungkin ya, bisa disebutnya. Nah, pertemuan awal dari Ava dan P itu berawal dari sebuah rumah makan di depan rusun, di mana tempat itu adalah tempat tinggal P dan juga Ava baru saja pindah karena ayahnya adalah seorang penjudi dan menjual rumahnya untuk berjudi dan akhirnya membuat keluarganya terlantar dan tinggal di dusun kumuh bernama Dusun Nero. Nah, pertemuan Ava dan P ini ternyata menjadi awal mula kedekatan mereka dan akhirnya mereka memilih untuk berpetualang kabur dari rumahnya karena berasal dari keluarga yang abusive. Jadi mereka merasa seperti anak yang tidak diinginkan, merasa menjadi anak yang tidak diharapkan dan juga penuh dengan kekerasan. Ayahnya seorang pemabuk penjudi yang suka berkata kasar, memukul seperti KDRT-KDRT lainnya. Dan kemudian apa ya yang terjadi sama mereka, perjalanan seperti apa yang mereka lalui, lalu bagaimana sih perilaku orang tua mereka sampai mereka ini menjadi anak kecil yang aku kabur aja lah, meskipun itu dulu angan-angan kita semua ya sebagai anak kecil pengen kabur bawa koper pura-pura gitu. Nah, buku ini tuh sebenarnya banyak sekali pelajarannya ya. Salah satunya aku sebagai mahasiswa hukum, merasa buku ini sebagai kayak studi kasus, bagaimana kita tuh bisa melihat bagaimana haknya si Ava sama P ini sesungguhnya, kayak seharusnya dia tuh mendapatkan pendidikan yang layak, kasih sayang, sampai mereka tuh akhirnya bisa bersosialisasi sendiri, tumbuh di masyarakat sendiri, terus bisa berdiri di kakinya sendiri. Tapi ternyata yang mereka dapatkan selama ini cuma trauma dari KDRT yang dilakukan orang tuanya, dan itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita semua. Menurut aku buku ini juga cocok untuk dibaca siapa saja, dibaca kalangan apa aja, terus dibaca juga oleh, usia berapa saja, dan sangat cocok untuk dibaca kita. Kenapa? Karena, tidak dapat dipungkiri meskipun generasi kita ini termasuk katanya yang pengen child free, terus pengen juga nggak menikah gitu, tapi tidak bisa dipungkiri kita adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan ini, otomatis kita adalah calon-calon orang tua dan buku ini sangat dicocok dibaca karena kita bisa mematahkan traumatis kita di masa kecil atau trauma-trauma yang terjadi di orang tua kita dari generasi kita. Bahkan kita sebenarnya ada satu kata-kata yang menurutku, harus kita pertimbangkan adalah anak itu nggak bisa milih lahir dari orang tua mana, tapi kita tuh bisa milih jadi orang tua seperti apa buat anak kita nanti, kayak gitu. Nah, mungkin yang kontroversial dari buku ini seperti yang kalian tahu, ini mungkin adalah salah satu buku Ziggy Z yang sangat-sangat viral, yaitu adalah tentang ending-nya. Sebenarnya buku ini adalah salah satu dari 3 cover yang dipunyain dari Ziggy. Buku ini adalah yang putih, terus ada juga yang kuning, dan ada juga yang hitam. Tapi kalau yang putih dan kuning ini ending-nya sama ya, ending dari perjalanan Ava dan P yang kira-kira apa itu ya, kita belum tahu. Tapi di buku yang hitam itu ada alternatif ending untuk kalian yang mungkin nggak terima buat ending dari buku-buku di Tanah Lada versi yang lainnya, kayak gitu. Terus kira-kira kalian tertarik nggak buat bacanya? Kalian bisa pinjem buku ini, cover yang putih ini di perpustakaan Untidar, atau kalian juga bisa akses di Untidar, dan silahkan untuk menggenggam cerita Ava dan P dalam 2 minggu di tangan kalian. Sekian dari aku, see you di review buku selanjutnya.